Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Cukwang Seng memegang tangannya, dan cahaya biru es berkumpul dan berubah menjadi pedang es raksasa. Tanpa ragu-ragu, dia terus menebas dengan pedang raksasa di tangannya. Dan udara dingin yang menakjubkan mengamuk, mengenai salah satu bagian dari lonceng es raksasa. Saat dia memusatkan seluruh kekuatannya pada satu titik, seluruh lonceng es raksasa itu terus bergetar. Tanah di bawahnya mengeluarkan suara gemuruh yang keras, seolah-olah akan terjadi gempa bumi. Pada saat ini, lonceng es yang semula tidak bisa dihancurkan meledak menjadi retakan yang tertutup rapat seperti jaring laba-laba di lonceng es. Hancurkan! Cukwang Seng berteriak dengan keras dan menebas dengan keras dengan pedangnya. Lonceng es raksasa meledak dan pecahannya yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke segala arah, meninggalkan goresan yang dalam di tanah. Sosok Cukwang Seng lalu bergegas keluar dan muncul langsung melayang di udara. Dia melambaikan ringan dan cahaya terang mengembun dan berubah menjadi yuanding berkilauan yang tergantung di bawah kakinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Hyokun di seberangnya dengan mata dingin. Kali ini dia sudah memiliki kekuatan dan bisa melawannya secara langsung. Begitu dia memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan semangat juang yang membara. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan praktisi setengah langkah Rana Chiu Sotian. Kedua praktisi dari Gunung Buddha mengalihkan pandangan mereka dengan terlihat terkejut. Ketika mereka melihat Cukwang Seng melarikan diri dari pengepungan lonceng es raksasa dan tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Orang ini sangat berani. Dia benar-benar berani menghadapi orang seperti Hyokun secara langsung. Selain itu, aura menakjubkan dan tak kenal takut yang terpancar dari tubuh Cukwang Seng juga membuat mereka merasa luar biasa. Saat ini, Luffy menghela nafas lega. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan secara paksa meningkatkan kultivasimu ke ranah juding, kamu dapat melawanku secara langsung? Hyokun tampak dingin dan berkata dengan sinis. Jika kamu berpikir begitu, maka aku hanya bisa memberitahumu. Kamu terlalu naif. Begitu dia selesai berbicara, dia menginjakkan kakinya di kehampaan. Dan badai kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus, menekan udara di sekitarnya dan mengeluarkan suara berderit. Untuk sesaat, seluruh dunia diselimuti oleh tekanan yang menakutkan itu. Seolah-olah gunung tak terlihat telah muncul menekan tubuh Cukwang Seng, menyebabkan kekuatan yang melonjak di tubuhnya menjadi pelan-pelan tertekan. Ekspresi Cukwang Seng menjadi serius, dan cahaya perak menyilaukan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi penghalang tipis untuk menahan tekanan. Dia menghela nafas dalam-dalam untuk menekan gelombang di hatinya. Sekarang telah mencapai titik ini. Mari kita bertarung. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan praktisi setengah langkah ranah Zotian padanya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia melangkah ringan, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Potong, Cukwang Seng memegang pedang es raksasa di tangannya, lalu menebasnya. Udara dingin yang mengerikan mengamuk, langsung membukukan udara di sepanjang jalan. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Hyokun mencibir dan memukul telapak tangannya ke udara, dan suara gemuruh rendah bergema pada saat ini. Setelah itu, udara dingin berkumpul dengan cepat, berubah dengan cepat lalu melonjak ke ketinggian. Samar-samar, seperti ada gelombang yang sangat menakutkan, mengamuk di udara.
Saat berikutnya, cahaya menyilaukan muncul dari udara dan akhirnya berubah menjadi segel es sebening kristal. Di atas segel es, udara dingin naik, berubah menjadi kabut biru es. Segel kristal es, mata Hyo-kun bersinar dengan tatapan tajam, lalu dia berteriak. Segel kristal es langsung meledak dari udara dan menekan ke arah Cukwangseng di bawah. Udara dingin mengalir dengan deras, lalu bertabrakan dengan segel kristal es di udara. Kedua udara dingin yang menakjubkan itu saling mengikis secara gila-gilaan pada saat ini. Dan udara terus-menerus meledak seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan kekerasan. Serahkan padaku, Hyo-kun tampak garang. Dia bertepuk tangan lagi dan kekuatan dahsyat itu meledak. Segel kristal es langsung merobek arus dingin yang berderas dan langsung menuju ke arah Cukwangseng di bawah. Wajah Cukwangseng menjadi serius dan pedang es raksasa di tangannya menari. Semangat juang yang kuat muncul dari tubuhnya dan bayangan hitam pekat keluar dari celah yang terkoyak. Hukuman kematian membelah surga. Dia menggenggam gagang pedangnya erat-erat di telapak tangannya lalu menebasnya lagi. Cahaya hitam melintasi langit, dan cahaya tajam bercampur dengan udara dingin terus berbentur, membuat segel kristal yang mengenai wajahnya bergetar. Segel kristal es akhirnya bergetar. Akhirnya terbelah menjadi dua oleh cahaya hitam, menghilang seluruhnya di udara. Ekspresi Hyo-kun sedikit berubah. Metode anak ini luar biasa. Bahkan serangannya biasa pun bisa dipatahkan. Aku tidak percaya berapa lama kamu bisa terus melompat-lompat di depanku. Dia berteriak lalu mundur ke belakang. Udara membeku dan lapisan es mengembun di tanah dan pegunungan dalam jarak 1000 kaki. Udara dingin yang mengerikan menyelimuti setiap sudut. Domain beku, Hyo-kun mengangkat kepalanya ke langit, lalu berteriak dengan keras. Udara dingin yang tak berujung berkumpul dan langsung berubah menjadi puluhan badai kristal es melintasi langit dan bumi. Mati. Saat berikutnya, matanya yang dingin tertuju pada Cukwangseng, lalu dia berkata dengan tegas. Lusinan badai kristal es meraung, udara dingin mengerikan yang membekukan segalanya dan menyapu Cukwangseng dari segala arah. Ekspresi Cukwangseng menjadi muram. Orang tua ini benar-benar bertekad untuk membunuhnya, dan dia tidak memberi waktu luang dan langsung menyerang kembali. Istana iblis hitam kan? Ada kilauan dingin di kedalaman matanya. Cepat atau lambat, dia akan sepenuhnya membasmi seluruh istana iblis hitam. Saat berikutnya, aura ganas naik ke langit, dan sinar cahaya dengan cepat berkumpul di atas kepalanya, mengembun menjadi 3 bintang yang sangat berbeda. Teknik bintang abadi, tangan Cukwangseng berubah seperti angin, dan dia tiba-tiba memukul dengan telapak tangannya. Ketiga bintang tersebut meledak dengan ribuan sinar cahaya, lalu bertabrakan dengan puluhan badai kristal es. Gelombang kejut yang dahsyat mengamuk, dan ruang di titik tumbukan menunjukkan tanda-tanda distorsi yang samar. Ini karena kekuatan di dalamnya sangat tajam. Kekuatan serangan balasannya menghantam dan tubuh Cukwangseng terlempar ke udara. Dia menampar dengan backhand-nya dan ketika udara meledak, sosoknya hampir tidak stabil. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, Cukwangseng menatap Hyo-kun, dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Apakah lelaki tua ini benar-benar mengira dia tidak bisa membunuhnya? Saat berikutnya, kekuatan ruang yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Seluruh dunia bergetar pada saat ini, dan gelombang fluktuasi tirani dan tak tertandingi melonjak dengan gila-gilaan. Teknik bintang abadi, Cukwangseng meraung, dan ribuan sinar cahaya meledak langsung berubah menjadi bintang terang di langit. Jumlah itu sebenarnya mencapai 6. Jauh di langit, 6 bintang meledak dengan kecermelangan yang menyilaukan, menutupi seluruh langit.
Ekspresi Hyokuan berubah karena terkejut. Keterampilan apa yang dipraktekkan anak ini? Dia benar-benar bisa melakukan seni bela diri multi atribut sedemikian rupa. Anda tahu, semakin banyak atribut yang ditampilkan, semakin ketat persyaratan untuk mengontrol sendiri. Tidak peduli apapun cara yang kamu miliki hari ini, kamu harus mati di sini. Mata Hyoyan meledak dengan niat membunuh yang kuat. Udara dingin mengamuk, dan pilar-pilar es mengembun dan berbentuk di utara. Kekuatan mengerikan menyebar. Riak kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang beriak di udara. Pilar es ilahi tekan. Hyokun mengulurkan tangannya dan menamparnya dengan keras. Pilar es jatuh ketinggian dari langit, membawa dampak yang dahsyat langsung menekan ke arah Cukuang Seng. Seni bintang abadi 6 bintang berkumpul. Mata Cukuang Seng bersinar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pilar es saat berteriak. 6 bintang membumbung ke langit, masing-masing meledak dengan cahaya yang menyilaukan, mengembun menjadi aliran kekuatan yang menakutkan, dan menabrak pilar es. Tinggi di langit, diiringi suara gemuruh, hantaman gelombang udara yang sangat dahsyat menghantam. Di tengah kekuatan paling ganas, sebuah bintang hancur, dan beberapa pilar es juga meledak. Ketika keenam bintang menghilang, semua pilar es yang tertekan meledak satu demi satu, lalu berubah menjadi arus dingin yang secara bertahap menghilang di udara. Wajah Hyokun menjadi jelek. Kemampuan bertarung anak ini di luar dugaannya. Hari ini kamu harus mati. Dia memiliki niat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Dan udara dingin yang awalnya mengamuk di udara menghilang pada saat ini. Sepertinya semua udara dingin telah terserap ke dalam tubuhnya. Melihat pemandangan aneh ini, Cukuang Seng tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Bintang pembunuh dewa es, teriak Hyokun dengan ekspresi garang. Telapak tangannya berubah seperti angin. Udara dingin yang mencenarkan keluar dari tubuhnya. Dan tarian telapak tangannya dengan cepat berubah di langit. Saat berikutnya, raungan binatang yang mengejutkan terdengar, dan seekor binatang raksasa setinggi ratusan kaki muncul di langit. Bintang raksasa itu berdiri di udara. Seluruh tubuhnya diselimuti udara dingin. Tubuhnya bersinar dengan kilauan seperti kristal es. Unuh dia? Hyokun menatap Cukuang Seng dan berkata dengan keras. Binatang es raksasa itu menghancurkan udara dengan satu kaki saat berlari turun dari langit. Seperti gunung es, ia bergegas menuju ke arah Cukuang Seng dengan tekanan yang menakutkan. Wajah Cukuang Seng menjadi serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menggambar serangkaian bayangan di udara dengan tangannya. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dan berubah menjadi takhta emas ungu di tepi langit. Dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di singgasana. Namun, pergantian segel di tangannya tidak berhenti di situ, tetapi menjadi semakin cepat. Bayangan Roh Kudus muncul. Pada saat ini, Cukuang Seng menyegel tangannya dan berteriak dengan suara rendah. Saat kekuatan spiritual melonjak, sosok cantik memegang buku kuno di tangannya. Anggun dan halus seperti peri muncul di langit. Saat ini, seluruh tubuh wanita itu dikelilingi oleh cahaya ungu kemasan, yang membuatnya terlihat sedikit lebih mulia saat ini. Dan ini juga merupakan hasil berkah dari singgasana Dewa 9 Segel. Namun, setelah melakukan semua ini, Cukuang Seng masih tidak berminat untuk berhenti. Dia berteriak dengan keras, dan kekuatan ruang mengalir deras dari tubuhnya, mengembun dengan cepat di samping bayangan Roh Kudus. Dalam sekejap mata, 6 bintang dipadatkan lagi olehnya. Pergi, mata Cukuang Seng menjadi tajam saat dia berteriak. 6 bintang meraung dan bertabrakan dengan bintang es itu. Pada saat yang sama, buku kuno di tangan bayangan Roh Kudus sedikit bergetar saat ini. Lingkaran cahaya aneh menyebar dari buku kuno
dan menyelimuti binatang raksasa es itu. Saat berikutnya, 6 bintang bertabrakan dengan raksasa itu. Dan kekuatan mengerikan mengamuk, mengguncang binatang raksasa es itu berulang kali. Binatang es raksasa itu meraung dengan marah. Tetapi ketika yang ingin menggunakan kekuatannya untuk melawan, lingkaran cahaya aneh menyelimutinya dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Hyokun merasa ngeri saat menyadari bahwa kekuatan di tubuh bintang es itu dengan cepat menghilang pada saat ini. Chu Guangsheng secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk bereaksi lagi. Dia segera mengendalikan 6 bintang dan terus membombardir binatang es itu. Retakan pecah pada binatang es raksasa es itu membuat jantung Hyokun berdebar kencang, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Tidak lama kemudian, tubuh binatang es raksasa itu dipenuhi dengan luka yang mengerikan dan menakutkan, dan akhirnya meledak di bawah tatapan mata Hyokun yang ketakutan. Binatang raksasa es itu meledak, dan gelombang kecut yang mengerikan mengamuk. Aliran es membombardir pegunungan di bawahnya, langsung meratakan bukit-bukit itu hingga rata dengan tanah. Darah muncrat dari mulut Hyokun. Di bawah pengaruh dampak yang begitu dahsyat, tubuhnya menabrak beberapa bukit satu demi satu, dan akhirnya terkubur oleh batu-batu besar yang berguling. Mati? Ekspresi Chu Guangsheng menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, 6 bintang meluncur turun, seperti meteoroid yang jatuh dari langit, membombardir batu besar itu. Potongan-potongan batu besar pecah, dan cerita nyaring Hyokun bergema di seluruh langit pada saat ini. Setelah beberapa saat, asap perlahan menghilang, memperlihatkan lubang yang besar di tanah. Di dalam lubang, Hyokun terbaring berlumuran darah, yang sekarat dan hidupnya seperti tergantung pada seutas benang. Melihat pemandangan ini, 2 praktisi dari Gunung Buddha yang bertarung sengit dengan Liu Fei tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Hyokun yang telah mencapai setengah langkah ranah Zotian dan merupakan tetua agung dari Istana Iblis Hitam, terluka parah oleh seorang junior yang menjadi seperti ini. Mundur, keduanya saling memandang dan membuat keputusan yang tegas. Saat berikutnya, keduanya meledak dengan kekuatan yang kuat, mengguncang Liu Fei, dan kemudian berlari menuju kejauhan tanpa melihat ke belakang. Mau pergi? Wajah cantik Liu Fei berkedip-kedip, tetapi saat dia hendak mengejar, dia melihat Chu Guangsheng di udara. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah, lalu jatuh dari udara dengan wajah yang pucat. Guangsheng, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan tubuh halusnya terbang dalam sekejap. Muncul di depan Chu Guangsheng mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Apakah kamu baik-baik saja? Liu Fei bertanya dengan penuh khawatir. Tetapi pada saat ini, dia tidak sadarkan diri dan tidak dapat menjawab sama sekali. Dalam keputusasaannya, dia akhirnya menekan rasa panik di hatinya, menyuntikkan kekuatannya ke tubuh Chu Guangsheng, lalu mengangkatnya dan terbang menuju langit yang jauh. Sekarang Chu Guangsheng telah terluka parah. Dengan kekuatannya, dia hampir tidak bisa mencegah cederanya bertambah parah. Jika Anda ingin menyembuhkannya, Anda harus berada di ranah Zotian. Terima kasih.